Shalom Jemaat MNCC dimanapun berada. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu semua melalui ibadah online saat ini. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan baik karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saat ini kita mau fokus, kita mau sungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kita menjalani hari-hari kita ke depan. Saya yakin dan percaya apapun yang menjadi masalah kita, tangan Tuhan yang kuat selalu memegang kehidupan kita senantiasa. Mari kita mau satukan hati kita akan berdoa buat ibadah kita saat ini. Bapa yang baik, kami bersyukur buat keadaan luar biasa baik yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami dengan keadaan yang sehat, semuanya karena pemeliharaan dan berkat Tuhan buat kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan ibadah online, Tuhan Kau memberkati setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini Tuhan, karena kami percaya dimanapun kami berada Engkau senantiasa ada bersama kami. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya pengurapan-Mu turun atas kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom MNCC. Biarlah kita tetap dalam penyertaan Tuhan. Saat ini, mari kita mau memuji, kita mau memuliakan Tuhan lewat pujian kita. Kita mau bersuka cita bersama-sama. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, setiamu tak pergi dariku. Kita mau tetap naikkan pujian ini sekali lagi. Kita katakan, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya
tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami mau datang dan berserah kepadamu, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan
persiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Dan kami mau tetap mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Biarlah kami menjadi hamba-Mu yang selalu berkenan di mata-Mu, Tuhan. Amin. Mari semua jemaat Tuhan kembali kita naikkan pujian ini. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku,
kekuatan di dalam hidup kami Bapa. Engkau adalah kemampuan kami untuk kami dapat melangkah melewati hari-hari kami Yesus. Dan saat ini Tuhan, Firman-Mu akan siap ditaburkan. Jadikan kami tanah-tanah yang subur Tuhan. Supaya kami Bapa di waktu kami menerima Firman-Mu Tuhan, kami dapat berbuah lebat dan berakar. Sehingga kami juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Buka hati kami Tuhan, hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran Firman-Mu Tuhan. Biarlah dia menjadi seturut kehendak-Mu untuk menyampaikan kebenaran Firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap menerima kebenaran Firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat MNCC yang dikasihi Tuhan, dan juga buat Bapak Ibu yang sama-sama menikmati ibadah YouTube di dalam online gereja kami. Bersyukur kita boleh dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, bersama-sama dalam ibadah online. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masih belum memungkinkan untuk bersama-sama ibadah offline, tetapi kita percaya esensi ibadahnya boleh sama-sama. Bapak Ibu merasakan Tuhan. 2 atau 3 orang berkumpul di dalam kasih Tuhan, kita boleh merasakan Tuhan di dalam rumah kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau minggu yang lalu Jakarta mulai memberlakukan kembali PSBB. Dan kita berharap bahwa saudara-saudara kita di Jakarta, mereka boleh sama-sama kuat menikmati PSBB yang kedua ini dengan tuntunan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Mereka tetap baik-baik. Bapak Ibu, hari ini, hari Minggu, tanggal 20 September 2020, kita kembali bersama-sama beribadah online di rumah kita. Bapak Ibu, judul firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah Strong Character to Face the Storm. Kita mau punya karakter yang kuat untuk menghadapi badai kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, musim ini datang dengan tiba-tiba. Dan musim ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan setiap musim yang terjadi, Tuhan izinkan menuntut adanya perubahan. Perubahan yang terjadi memaksa kita untuk kita bisa menyesuaikan dengan keadaan. Bisa beradaptasi dengan keadaan. Sehingga kita boleh bisa bertahan sampai dengan hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pandemi ini datang memperlihatkan kepada kita kesiapan semua aspek kehidupan manusia di dalam menghadapi krisis yang terjadi. Tetapi Bapak Ibu boleh kita perhatikan, coba kita lihat bahwa ternyata Bapak Ibu, dunia sekuler lebih siap daripada gereja. Gereja pada waktu-waktu ini belajar untuk menggunakan teknologi yang ada. Nanti kita akan lihat apa yang dilakukan gereja. Kesiapan teknologi, kesiapan sumber daya manusianya membuat kita menjadi kreatif dan membuat kita menjadi bisa fleksibel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiap gereja memiliki pemahamannya sendiri. Setiap gereja adalah unik. Misalkan ada yang berpendapat bahwa ibadah baru terasa jika ada nyanyian, jika ada yang menyanyi bersama, berkumpul bersama, dan lain sebagainya. Dengan adanya COVID-19 yang kita sama-sama jalan, kita sama-sama rasakan, konsep kegerejaan dan persekutuan kita perlu untuk didefinisi ulang Bapak Ibu. Sekali lagi tadi saya katakan belajar untuk beradaptasi, belajar untuk penyesuaian. Memang Bapak Ibu, saya sering dengar orang berbicara, suasana ibadahnya nggak enak ya, kok kita nggak dapat karismanya ya. Tapi belajar Bapak Ibu, dengan kondisi seperti ini kita bisa menikmati Tuhan supaya iman kita terus bisa tetap terjaga. Ibadah pada waktu-waktu ini dikatakan ada hybrid ministry Bapak Ibu. Kombinasi antara ibadah online dan kebaktian dan ibadah offline. Digital ministry sebagai instrumen, alat kelengkapan yang luar biasa, yang available at hand. Sesuatu kesempatan besar untuk pelayanan di dalam misi penginjilan. Atau juga ada yang memaksimalkan dari digital ministry. Kemudahan akses. Betul ya Bapak Ibu, sekarang jemaat bisa bebas memilih ibadah, betul? Tergantung kecepatan jempolnya.
Kalau ini nggak enak, dia bisa robah sana, robah sini Bapak Ibu, sesuai dengan hatinya. Dan lebih efisien untuk pengetahuan, untuk waktu yang untuk disediakan lebih relatif. Tetapi kita mau tetap taat dan setia beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita juga memperhatikan aspek-aspek yang tidak akan bisa memuaskan setiap orang, bisa memuaskan setiap kita. Mari yang kita lihat yang berikutnya Bapak Ibu. Lebih melibatkan generasi-generasi muda. Mau nggak mau Bapak Ibu, kita sekarang nih yang sudah mulai 40-50 belajar dengan anak-anak. Betul ya? Tanya sama anak kita, tanya sama adik-adik kita yang lebih muda. Dan kita mau sama-sama menggunakan fasilitas yang ada, digital yang ada, dan kita tanya kepada generasi muda. Kita mesti banyak belajar, kita mesti banyak mengetahui, berkolaborasi, membuat network, membuat teamwork bersama-sama. Kita belajar lagi, tanya orang, pelatihan lagi, dan semuanya membawa kita ke dalam digital ministry. Hasilkan produksi hal-hal yang paling cocok, yang paling tepat, pemikiran, konten-konten baru, yang tepat, yang relevan. Kita buat ibadah bisa mendatangkan hadirat Tuhan yang ada di rumah-rumah kita. Bagaimana Bapak Ibu supaya anak muda bisa terlibat di dalam pelayanan? Kita terkadang suka waktu dalam kondisi-kondisi normal Bapak Ibu, kita suka mengesampingkan anak muda. Apalagi ada beberapa orang tua kadang-kadang berpikir begini, anak-anak muda ngabisin duit. Anak-anak muda ibadahnya nggak ada kolektornya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam kondisi seperti ini, kita harus bisa membawa generasi muda untuk support di dalam pelayanan. Mereka harus dilibatkan, bukan hanya semata-mata dieksploitasi, semata-mata digunakan. Mereka perlu percaya bahwa mereka itu tidak dipergunakan atau dimanfaatkan. Memakai pelayanan untuk membangun mereka dan bukan memakai mereka untuk membangun pelayanan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau belajar buat hamba-hamba Tuhan, buat kita-kita yang sudah usianya 50-an. Adakan pelatihan-pelatihan, menggunakan digital yang ada. Hamba-hamba Tuhan mau untuk di-upgrade, mau untuk di-update dalam hal meningkatkan skill digital untuk meningkatkan penggembalaan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kondisi COVID yang kita rasakan hari-hari ini adalah kita bisa melihat bahwa orang mengumpamakan COVID-19 ini sebagai badai atau sebagai lembah kehidupan atau sebagai padang yang kering, Bapak Ibu. Dan ternyata ketika kita menghadapi musim pandemi ini, kita sadar bahwa hidup kita adalah sangat singkat. Dan kematian itu pasti. Dengan adanya work from home, dengan adanya pengurangan tenaga kerja, mengakibatkan pekerjaan itu menjadi sementara. Dan Bapak Ibu kita menyadari waktu-waktu ini adalah kesehatan menjadi harta yang paling berharga. Dan dikatakan hari besok kita menjadi tidak pasti. Tetapi satu hal yang pasti Bapak Ibu, kekekalan itu pasti. Dan Tuhan Yesus yang membuat penyelamatan buat kita semua. Mari Bapak Ibu, dalam firman Tuhan ke depan, kita akan lihat ada orang yang menganggap dikatakan tadi badai, lembah kehidupan, atau padang yang kering. Badai memiliki kekuatan untuk merusak, untuk mengganggu kehidupan kita. Ingat ya Bapak Ibu ya, di dalam Mazmur 107 ayat yang ke-29 dikatakan, badai yang mengamuk disuruhnya diam, ombak-ombak pun menjadi tenang. Lalu kita katakan sebagai lembah kehidupan. Di dalam Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, meskipun aku melalui lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya. Ingat ya Bapak Ibu, bahwa dalam lembah ini kita hanya melalui,
Kalau melalui berarti kita hanya melewati. Tuhan izinkan ini terjadi, tetapi hanya untuk melalui. Lalu kita akan lihat bahwa dikatakan COVID ini sebagai padang yang kering. Di dalam Mazmur 68 ayatnya yang ke-8 dikatakan, "Ya Allah, ketika Engkau membimbing umat-Mu berjalan melewati padang yang kering." Percaya bahwa Tuhan membimbing kita di dalam keadaan apapun, Tuhan tetap menyertai kita. Intinya Bapak Ibu adalah kesiapan kita untuk berubah mengikuti keadaan yang sedang terjadi. Melakukan penyesuaian, melakukan adaptasi. Dan kita mau melihat Bapak Ibu, masalah pandemi ini melalui dari sudut pandang mana kita akan melihatnya. Ini sangat penting Bapak Ibu. Dikatakan kalau misalnya kita mengambil satu angle ketika kita buat foto. Kita suka bilang begini Bapak Ibu, wah kok ketika mau difoto, ya ini backlight, belakangnya terang, jadi hasil fotonya hitam, jadi fotonya gelap. Tetapi kalau kita mau sedikit menggeser, kita mau sedikit berpindah, cari sudut yang tepat, maka kita akan mendapatkan satu foto yang baik. Maukah hari-hari ini engkau beradaptasi? Maukah hari-hari ini engkau melakukan penyesuaian? Di sini Bapak Ibu diperlukan karakter yang kuat di dalam Kristus. Karakter Tuhan yang kuat di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu di dalam minggu pertama, minggu kedua melalui khotbah dari Pak Joko Prihanto, melalui khotbah melalui Ibu Debbie Basir, kita sudah melewati pembahasan tentang karakter. Hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan boleh datang kepada kita, mengingatkan, menegurkan kita. Kita akan sama-sama baca di dalam Yeremia 9:23. Ayat firman Tuhan ini menegur saya secara pribadi, mengingatkan saya secara pribadi, dan saya kembali untuk lebih fokus untuk melihat kepada Tuhan. Bapak Ibu tolong perhatikan ayat-ayat yang kita sediakan. Ke belakang ini ada beberapa banyak ayat yang akan kita perhatikan. Yeremia 9:23 dikatakan, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang yang kaya bermegah karena kekayaannya. Kebijaksanaannya, kekuatannya, kekayaannya. Bapak Ibu, Tuhan izinkan ada badai terjadi. Tuhan izinkan ada lembah kehidupan ini terjadi. Tuhan izinkan kita melewati padang yang kering untuk menguji karakter kita, untuk menguji kekuatan karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita masih bisa sombong? Apakah kita masih bisa dengan mudah melupakan Tuhan? Bapak Ibu, dari hasil riset, beberapa riset katakan bahwa dalam kondisi pandemi ini banyak anak-anak Tuhan yang dengan mudah meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah. Mereka tidak lagi mementingkan ibadah, mereka tidak lagi mementingkan untuk bisa bersama-sama dalam ibadah online. Mari kita lihat beberapa firman Tuhan yang mengingatkan kita ke depan Bapak Ibu. Ulangan 8 ayat 11 sampai dengan 17 mengingatkan kita, tolong diperhatikan Bapak Ibu, dikatakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan padamu hari ini. Ada 3 ya Bapak Ibu ya. Perintah, peraturan, dan ketetapan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya engkau jangan lupa Tuhan Allahmu. Ayat 12. Dan supaya apabila engkau sudah makan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu, sapi, kambing, dombamu bertambah banyak, emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau menjadi tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar
dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, jangan lupa Tuhan. Apa yang dilupakan? Perintah, peraturan, ketetapannya. Karena apa? Apabila kita sudah makan kenyang, mendirikan rumah, punya lembu sapi, emas serta perak kita bertambah banyak. Dikatakan Bapak Ibu, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau lupa Tuhan. Mari Bapak Ibu, kalau firman Tuhan hari ini datang kepada kita, jangan keraskan hati kita. Dikatakan dalam ayat yang ke-15, dan yang memimpin engkau. Sampai hari ini Tuhan tetap memimpin kehidupan kita. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Bapak Ibu, kita ingat siapa kita hari ini. Kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini. Kalau kita punya tadi yang dikatakan makanan, rumah, emas, perak, semuanya. Dan Tuhan pimpin kita bisa sampai dengan hari ini. Tuhan halaukan kita dari ular-ular ganas, masalah-masalah hidupmu yang mematikan, atau dikatakan dari tanah gersang, tidak adanya sumber air. Tetapi Tuhan ingatkan kita, Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Engkau yang sudah menghadapi mujizat, engkau yang pernah sudah ditolong Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Ayat 16. Dan yang di padang gurun memberikan engkau makan mana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mana ini adalah sesuatu yang Tuhan kirim dari langit. Setiap hari Tuhan kirim. Kalau hari-harimu sudah Tuhan berkati, kalau hari-harimu sudah Tuhan izinkan untuk mendapat mujizat yang dikatakan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Jangan lupa Tuhan Bapak Ibu. Ayat 17 dikatakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku, kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, COVID atau badai yang Tuhan izinkan terjadi, kekuasaan muka, kekuatan muka, Tuhan izinkan bisa itu hilang semuanya dari hadapan kita dalam sekejap. Mari Bapak Ibu, tetap perhatikan yang kekal. Yeremia 9 ayat 24 bilang begini Bapak Ibu. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Boleh Bapak Ibu, kita bermegah, tetapi karena apa bermegahnya? Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Seberapa banyak Bapak Ibu hari-hari ini yang kita sudah memahami Tuhan? Seberapa banyak yang hari-hari ini kita sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Dan dikatakan bahwa akulah Tuhan yang ngapain Bapak Ibu? Menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu, apakah engkau memahami Tuhan dengan sungguh-sungguh? Hari-hari ini Bapak Ibu, apakah engkau bisa mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? Dia yang menunjukkan kasih setianya buat kita. Dia yang menunjukkan keadilan dan kebenarannya buat kita semuanya. Terkadang Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, kita sebagai hamba Tuhan, kita tidak selalu melarang apa-apa dikasih batasan begini. Tetapi mari kita belajar untuk memberikan jalan keluar. Tapi kita belajar untuk memberikan solusi. Kalau kita menghalang-halangi seperti itu berarti kita seolah-olah kita menghakimi. Ya Bapak Ibu, kita lihat di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang
berbicara kepada temannya. Ayat yang kita lihat tadi Bapak Ibu menceritakan tentang kehidupan Musa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam padang dan Tuhan izinkan dia untuk bersama-sama dengan umat Israel mengalami Tuhan di padang pasir. Dan dikatakan Bapak Ibu, dia berhadapan muka dengan Tuhan seperti seorang berbicara kepada temannya. Begitu akrab, begitu dekat. Bapak Ibu, kalau kita mengenal Tuhan sama seperti kita mengenal seseorang dengan baik, kita bisa mengerti rencana Tuhan. Ini rencana Tuhan atau bukan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita bisa berbicara seperti seorang teman. Karena kita bisa mengenal Tuhan kita. Di dalam Keluaran 33 ayat 13 kita akan lihat. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapatkan kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ayat 14, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Inilah pembicaraan Bapak Ibu antara Musa dengan Tuhan. Lalu ayat 15-nya, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kenapa Bapak Ibu begitu yakin? Karena Musa tahu Allahnya. Dia bergaul akrab dengan Allahnya. Ayat 16 dikatakan, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, ini yang dialami Musa. Pada siang hari ada tiang awan. Pada malam hari ada tiang api yang membimbing umat Israel menuju ke tanah perjanjian. Bapak Ibu, di dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga. Bilangan 12 ayat yang ketiga dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Jadi dikatakan Musa sangat lembut hatinya. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita lihat dari ayat-ayat yang kita baca tadi bahwa Musa dekat dengan Allah, Musa bergaul dengan Allah, dan akhirnya ada impartasi dari Allah kepada kehidupan Musa. Dan Bilangan 12 mengatakan bahwa Musa seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas bumi ini. Semakin bergaul, semakin menempel kepada Allah, maka sifat Allah pun terjadi di dalam kehidupan Musa. Musa tidak menjadi sombong Bapak Ibu, seperti pepatah dikatakan, padi semakin berisi akan semakin merunduk. Tetapi seperti yang tong kosong dia akan berbunyi nyaring. Galatia 6 ayat 9 Bapak Ibu kita sama-sama baca. Sebab itu janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Hari-hari ini Bapak Ibu, kalau apa yang terjadi dalam kehidupan kita, baik dalam PSBB, baik dalam work from home, tunjukkan kebaikan kita. Karena engkau dikatakan, oh dia kan anak Tuhan. Dia kan rajin ibadah, dia kan dekat dengan Tuhannya. Mana hasilnya Bapak Ibu? Mana impartasinya yang terjadi di dalam kehidupan kita? Di dalam keadaan seperti ini, biar kita menjadi murid Kristus yang membawa terang di sekitar kehidupan kita. Buat mereka yang sedang kehilangan pekerjaan, mereka yang sedang sendiri, orang tua yang sedang sendiri, orang-orang yang merasa kesepian. Firman Tuhan hari ini datang kepada kita dikatakan, janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal baik. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apakah engkau akan menuai hasilnya? Lakukan itu.
kerjakan itu, kebaikan-kebaikan. Jadi Galatia 6 ayat 10 dikatakan, jadi selama ada kesempatan bagi kita, hendaklah kita berbuat baik. Kepada siapa Bapak Ibu? Kepada semua orang. Terutama sekali kepada saudara-saudara kita yang seiman. Apakah kita sudah melakukan itu Bapak Ibu? Ibrani 6 ayat 10 Bapak Ibu perhatikan. Allah bukannya Allah yang tidak adil. Dia tidak melupakan apa yang kalian kerjakan baginya. Dan kasih yang kalian tunjukkan kepadanya sewaktu menolong saudara-saudara seiman. Dahulu dan sekarang. Sekali lagi ya Bapak Ibu, apa yang engkau lakukan kebaikan-kebaikan, dia tidak melupakan apa yang sudah engkau kerjakan. Lakukan lagi, kebaikan lagi kepada sesama kita. Ayat 11. Kami ingin sekali supaya kalian masing-masing terus bersemangat. Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai akhir. Sehingga kalian menerima apa yang kalian harap-harapkan itu. Kami tidak mau kalian menjadi malas. Firman Tuhan mengingatkan kita Bapak Ibu. Jangan malas. Walaupun work from home, lakukan itu dengan baik. Tetap rapi, tetap semangat bekerja. Dikatakan tetapi kami ingin supaya kalian hidup seperti orang-orang yang menerima apa yang dijanjikan Allah. Karena percaya kepadanya dan karena menunggu dengan sabar. Amin Bapak Ibu. Yohanes 10 ayat 27. Mari kita sama-sama perhatikan lagi. Yohanes 10 ayat 27-28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Kita mau melekat seperti Musa. Sehingga Tuhan katakan bahwa dia orang yang lembut. Hari-hari ini Bapak Ibu, selama kita masih bisa berbuat baik, lakukan itu. Kalau engkau sebagai anak-anak Tuhan dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu ada badai, ada padang kering, dan ada lembah kehidupan. Percaya Tuhan menyertai engkau sampai kesudahannya. Tetap punya karakter Allah yang kuat. Tetap tunjukkan kebaikan-kebaikan pada lingkungan hidupmu. Pada sekitar di mana Tuhan meletakkan engkau. Dan di situ orang lain bisa melihat Kristus di dalam kehidupanmu sehari-hari untuk menjadi teladan. Demikian firman Tuhan dan kita mau terus berbuat baik untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Terima kasih Pak Gem untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Biarlah semuanya boleh menjadi kekuatan baru bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara kita masuk di dalam doa syafaat. Kembali Tuhan, saat ini kami mengucap syukur untuk waktu yang Engkau berikan buat setiap kami. Boleh bersama-sama memuji menyembah-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, di rumah tangga kami masing-masing. Kami bersyukur biarlah manis Engkau mendengar setiap pujian penyembahan kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kami terus melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk kami memiliki karakter yang kuat di dalam menghadapi setiap apapun, bahkan badai sekalipun. Kami bersyukur kami akan kuat seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi badai. Sebab Engkaulah Tuhan, kekuatan kami yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Pak Gem Oki Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi hamba-Mu, memberikan hikmat, akal budi serta pewahyuan.
Terlebih sebagai gembala buat kami di MNCC, Tuhan yang memberkati. Engkau juga Bapa memberkati kesehatannya, memberkati keluarga, pelayanan, bahkan pekerjaannya. Berkat-Mu tercurah buat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat tim penggembalaan yang ada sampai kepada kami semua jemaat-Mu di MNCC. Biar kasih kuasa-Mu Tuhan yang membuat kami terus bergandengan tangan bersama-sama melakukan kehendak-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan sehingga kami boleh menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat setiap kami yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan ini Tuhan. Tuhan Yesus yang terus menambah-nambahkan hikmat untuk kami terus bisa memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Bapa. Kami bersyukur juga Tuhan, kami yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan kalau ada di antara jemaat-Mu di MNCC yang sakit, kuasa bilur-Mu menyembuhkan ya Bapa. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa syafaat buat bangsa dan negara kami Indonesia. Terlebih di hari-hari ini Tuhan, kami berdoa biar belas kasih kemurahan-Mu tercurah buat Indonesia. Kami bersyukur Tuhan memberkati Bapak Jokowi selaku kepala negara, presiden buat bangsa ini Tuhan. Biar Roh Kudus Engkau Allah yang memberikan hikmat kekuatan untuk memimpin bangsa ini menuju Indonesia yang lebih baik di dalam seluruh sektor kehidupan ya Bapak. Kami berdoa buat seluruh jajaran yang ada di bawahnya. Juga untuk Gubernur DKI Jaya Tuhan kami berdoa. Di dalam nama Yesus Tuhan Engkau Allah yang memberikan hikmat. Memberikan tuntunan untuk melakukan segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu. Kami memperkatakan Indonesia sehat, Indonesia aman, Indonesia diberkati Allah. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Untuk kota di mana kami tinggal, Sukabumi Tuhan. Kami juga memberkati di dalam nama-Mu yang kudus. Sukabumi diberkati Allah, Sukabumi aman, Sukabumi sehat. Seluruh penduduk Sukabumi melakukan dengan taat dan setia untuk melakukan protokol kesehatan yang sedang diberlakukan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk seluruh gereja yang ada di Sukabumi. Tuhan yang memberkati semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Kami percaya semuanya menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat buat setiap kami yang beribadah dimanapun kami boleh ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau mengakhiri ibadah untuk hari ini. Kami percaya berkat-Mu senantiasa berlimpah-limpah atas kami. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk persembahan yang umat-Mu berikan. Biar semuanya dipakai untuk memajukan pekerjaan-Mu di wadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah doa berkat buat kita semua. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah oleh pengharapan. Saudaraku yang ada di rumah, Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usahamu. Tuhan memberkati orang tuamu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan memberkati keluarga besarmu. Apa yang kau kerjakan untuk kebaikan oleh tanganmu, Tuhan buat menjadi berhasil. Saudaraku, arahkan hatimu pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai dari hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan
Amin. Sampai berjumpa pada ibadah online yang akan datang. Bapak Ibu Jemaat MNCC, Tuhan memberkati.